Musim panas tahun lalu, Liverpool berjalan pelan di bursa transfer. Hanya satu pemain yang didatangkan dan tak ada manuver besar yang benar-benar mengejutkan. Untuk klub sebesar Liverpool, langkah itu terasa janggal, seolah ada sesuatu yang sengaja ditahan atau justru belum siap dilepaskan. Namun musim ini semua berubah. Mereka bergerak cepat dan berani. Florian Wirtz digait dengan mahar 116 juta pound sterling. Hugo Ekitike, pemain muda yang digadang-gadang punya masa depan cerah, ditebus 69 juta pound sterling. Dan kini, kabar paling mengejutkan muncul, Liverpool dikabarkan akan mendapatkan Alexander Isak. Bukan sebagai bintang utama, tapi pelapis. Kalau itu benar, maka skala ambisi Liverpool musim panas ini layak dipertanyakan. Bukan dalam arti meragukan, tapi justru sebaliknya. Apakah ini pertanda bahwa mereka sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar? Lebih serius dari yang terlihat di permukaan? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Liverpool bergerak aktif di bursa transfer musim panas ini. Perekrutan pertama datang dari Bayer Leverkusen saat Jeremy Frimpong resmi bergabung. Ia disiapkan untuk mengisi pos serang kanan ketika Mohamed Salah harus absen karena tugas internasional. Tak lama berselang, The Reds meresmikan transfer Giorgi Mamardashvili. Kiper asal Georgia itu ditebus dengan harga 29 juta pound, hasil kesepakatan yang sebenarnya sudah tercapai sejak Agustus lalu dengan Valencia. Lalu disusul oleh kiper muda Armin Peksi dari Puskás Akademia, menjadikannya rekrutan kedua untuk sektor penjaga gawang. Namun geliat Liverpool belum berhenti. Florian Wirtz akhirnya resmi mendarat di Anfield setelah sempat jadi bahan spekulasi selama berminggu-minggu. Harganya mencengangkan 116 juta pound untuk membawanya keluar dari Bayer Leverkusen. Selain itu, Milos Kerkez digaet dari Bournemouth dengan bandrol 40 juta pound dan secara mengejutkan, Freddie Woodman ikut diboyong sebagai kiper cadangan dari Preston. Yang terbaru, Hugo Ekitike resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Liverpool dari Eintracht Frankfurt dalam kesepakatan senilai 79 juta pound. Penyerang muda ini datang dengan reputasi besar. 22 gol dan 12 assist musim lalu cukup untuk membuatnya masuk dalam Team of the Season Bundesliga. Namun, dari semua aktivitas transfer tersebut, satu nama justru jadi perbincangan paling panas, Alexander Isak. Liverpool disebut akan segera membawa pemain Swedia itu ke Merseyside demi menambah daya serang. Rumor ini semakin kuat, ditambah situasi internal Newcastle mulai memanas seiring spekulasi masa depan Alexander Isak. Penyerang utama The Magpies itu tiba-tiba dipulangkan oleh Eddie Howe jelang laga pramusim melawan Celtic. Keputusan yang cukup mengejutkan, mengingat Isak sebelumnya masuk dalam rencana tim. Tak berhenti di situ, namanya juga tidak masuk dalam daftar pemain yang dibawa Newcastle dalam tur pramusim ke Asia. Klub menyebut absennya Isak disebabkan oleh cedera paha ringan. Namun, dengan rumor transfer yang terus menguat dan timing yang berdekatan, ketidakhadiran Isak justru semakin memperkuat dugaan bahwa proses kepindahannya sedang berlangsung di belakang layar. Tanda-tanda perpisahan antara Alexander Isak dan Newcastle United semakin tak terbantahkan. Sang penyerang dikabarkan telah menyampaikan langsung keinginannya untuk hengkang dari klub. Informasi ini pertama kali diungkap oleh jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano lewat akun X miliknya. Romano menyebut bahwa Isak sudah melakukan kontak langsung dengan pihak manajemen Newcastle. Ia ingin mencari tantangan baru dan tak ingin menunggu lebih lama. Tidak ada kesepakatan konkret antara Isak dan klub Arab Saudi Al Hilal. Kemungkinan sebenarnya terkait dengan Liverpool. Kini Alexander Isak membuka pintunya untuk Liverpool. Bagi Liverpool, langkah ini tentu menjadi angin segar karena target utama mereka kini tampaknya mulai membuka pintu keluar. Dengan situasi seperti ini, Liverpool tampaknya tidak lagi sekadar mengamati dari kejauhan. Mereka mulai bergerak agresif dalam perburuan Alexander Isak. Setelah tawaran awal sebesar 120 juta pound ditolak Newcastle pekan lalu, The Reds dikabarkan tengah menyiapkan proposal baru dengan nilai yang lebih tinggi. Langkah ini menjadi sinyal jelas bahwa Liverpool benar-benar serius memboyong striker asal Swedia itu ke Anfield.
Strategi ini bukan gerakan panik, tapi bagian dari rencana besar yang sudah disusun sejak awal jendela transfer. Isak dianggap sebagai potongan terakhir dari puzzle lini depan yang sedang dibentuk. Jika berhasil didatangkan, ia akan menjadi perekrutan paling menonjol sekaligus penutup megah dari aktivitas transfer Liverpool musim panas ini. Namun, langkah besar seperti ini tentu menuntut pengorbanan. Untuk mendanai transfer Isak, Liverpool dikabarkan siap melepas dua nama besar di lini depan, Luis Diaz dan Darwin Núñez. Keputusan yang kontroversial, tapi bisa dipahami jika klub memang ingin membangun ulang lini serang dengan fondasi baru yang lebih segar dan efisien. Sejak bergabung dengan Newcastle pada 2022, Isak telah mencetak 62 gol dari 109 penampilan, termasuk gol krusial yang membawa Newcastle menjuarai Carabao Cup 2024, mengalahkan Liverpool di final. Dengan catatan seperti itu, Isak bukan sekadar pembelian mahal. Ia adalah investasi jangka panjang yang bisa menjadi katalis perubahan besar dalam cara Liverpool menyerang musim depan. Di tengah perombakan lini serang yang sedang dirancang Liverpool, Isak muncul sebagai solusi ideal. Penyerang asal Swedia itu bukan hanya tampil konsisten di Premier League, tapi juga memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan tim. Cepat, tajam, dan mampu bermain dalam berbagai skema ofensif. Meski banderolnya tidak murah, kualitas Isak sebanding dengan harganya. Ia bukan tipe striker yang hanya menunggu bola di kotak penalti. Isak bisa turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekan setim, dan menyelesaikan peluang dengan ketenangan yang jarang dimiliki penyerang seusianya. Dalam konteks permainan Liverpool yang dinamis dan agresif, ia seperti potongan puzzle yang pas. Secara hipotetis, Isak bahkan bisa langsung diandalkan sebagai penyerang utama baru di Anfield. Dalam beberapa musim terakhir, Liverpool memang belum menemukan sosok yang benar-benar bisa mengisi peran itu sejak penurunan performa Firmino dan ketidakkonsistenan Darwin Núñez. Isak menawarkan sesuatu yang berbeda, bukan hanya teknik dan kecepatan, tapi juga kecerdasan bermain yang matang. Jika transfer ini benar-benar terrealisasi, maka Liverpool bukan hanya mendapatkan pelapis, tetapi seorang calon pemimpin baru di lini depan. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman bermain di level tertinggi, Isak berpotensi menjadi investasi jangka panjang, bukan sekadar pembelian darurat. Lantas, bagaimana dengan Hugo Ekitike? Kedatangan Hugo Ekitike dan potensi masuknya Alexander Isak membuka babak baru dalam dinamika lini depan Liverpool. Keduanya bukan sekadar striker konvensional, mereka adalah penyerang modern, mobile, fleksibel, dan mampu beroperasi di lebih dari satu zona serang. Dalam sistem yang dibangun Arne Slot, karakter seperti ini bisa menjadi kekuatan sekaligus tantangan. Ekitike dikenal dengan pergerakannya yang lincah dan kemampuan membelah pertahanan lawan lewat kombinasi kecepatan dan kontrol bola. Sementara Isak punya kemampuan serupa, namun dengan dimensi fisik dan finishing yang lebih matang. Ketika keduanya berada dalam satu skuad, Arne Slot tidak hanya harus menentukan siapa yang menjadi starter, tapi juga bagaimana memaksimalkan potensi keduanya tanpa mengorbankan keseimbangan tim. Masalahnya, keduanya bukan tipe striker yang nyaman hanya berdiri di dalam kotak penalti. Mereka lebih suka terlibat dalam proses build-up, turun jemput bola, bahkan menyerang dari sayap. Ini berarti pola serangan Liverpool akan lebih dinamis, tapi juga butuh koordinasi yang jauh lebih presisi. Salah rotasi bisa membuat ruang antar pemain justru saling tumpang tindih. Di bawah asuhan manajer Dino Topmoller di Frankfurt, Ekitike terbukti efektif, baik saat bermain sebagai penyerang tunggal maupun saat berpasangan dengan striker lain, di mana ia dan Omar Marmoush kerap bertukar posisi untuk membingungkan pertahanan lawan. Setelah Marmoush dijual ke Manchester City seharga 63 juta pound pada Januari lalu, Frankfurt mengubah taktik mereka. Ekitike kemudian diplot sebagai ujung tombak tunggal dengan dukungan dua gelandang serang di belakangnya, sebuah peran yang ia jalankan dengan sangat baik. Pemahaman taktisnya adalah salah satu kekuatan terbesarnya, tidak hanya saat tim menguasai bola, tetapi juga ketika melakukan tekanan tinggi, high press, atau di lini tengah.
Kualitas permainannya yang menyeluruh terlihat dari statistiknya yang menempati peringkat kelima untuk urutan serangan di Bundesliga dan menjadi pencipta peluang dari permainan terbuka terbanyak, 44 di antara semua penyerang liga. Bagi Arne Slot, ini bukan sekadar soal menaruh nama di papan taktik. Ia harus merancang ulang alur serangan Liverpool dengan mempertimbangkan dua penyerang yang sama-sama aktif dan serbaguna. Jika bisa menemukan formula yang tepat, duet atau rotasi Ekitike dan Isak bisa menjadi senjata baru yang mematikan. Tapi jika tidak, Liverpool justru bisa terjebak dalam eksperimen yang memakan waktu.